Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Rustam Simamora. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 soal yang berhubungan dengan turunan dan stasioner fungsi. Soal ini saya kumpulkan dari kumpulan soal SIMAK UI, ujian masuk UGM, dan juga SBMPTN. Langsung saja kita mulai. Nomor 1. Jadi ada fungsi trigonometri sin dari akar pangkat 7 dari akar X, mereka semua dipangkatkan negatif 4, diturunkan. Dan ketika X-nya diganti dengan A, maka memberikan hasil 0. Kemudian ditanyakan, berapakah A kuadrat? Sebisa mungkin soal yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ingat, kalau akar pangkat M dari akar pangkat N dari katakanlah A pangkat X. Ini sama saja dengan akar pangkat M dari akar pangkat N dari A, mereka semua dikurungi pangkat X. Ini bisa dibuat menjadi pangkat pecahan menjadi A pangkat X per akar pangkatnya dikalikan. Jadi akar pangkat dibuat jadi penyebut ketika dibuat menjadi pangkat pecahan. M kali N. Kemudian perhatikan bahwa kalau akar pangkat nggak disebut entah akar pangkat berapa, itu artinya 2. Akar kuadrat atau hanya akar saja, atau akar pangkat 2, itu boleh nggak ditulis. Jadi ini sama. Soal itu tadi boleh kita sederhanakan menjadi seperti ini. Sinus X pangkat negatif 4, di sini 7, akar pangkat 7. Di sini nggak ditulis berarti 2 tadi. Seperti konsep yang barusan kita jelaskan. Berarti 2. Kalikan 7 kali 2, 14. Ini katanya diturunkan terhadap X. Kita sederhanakan lagi. Ini bisa dibuat menjadi ddx sin X pangkat negatif 2 per 7. Negatif 4 per 14, kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 pembilang dan penyebut. Kita turunkan lebih lanjut. Ingat, menurunkan trigonometri, gampang saja. Tak usah kita buat aturan rantai, tapi langsung. Pertama, kita turunkan hanya trigonometrinya saja. Sinus diturunkan jadi cos, sudutnya tetap. Kemudian kita turunkan hanya sudut, yang X pangkat negatif 2 per 7 diturunkan menjadi berkoefisien negatif 2 per 7. Kemudian pangkatnya berkurang 1, menjadi negatif 2 per 7 dikurang 1 menjadi negatif 9 per 7. Ceritanya tadi ketika X-nya diganti dengan A, langsung aja kita ganti. Jadi cos A pangkat negatif 2 per 7 dikali dengan negatif 2 per 7 A pangkat negatif 9 per 7. Maka dia akan memberikan hasil 0. Perhatikan bahwa bagian ini bukan sudut, tapi suatu konstanta. Jadi kalau kedua ruas dibagi ini, maka kita akan dapatkan kosinus A pangkat negatif 2 per 7 sama dengan 0. Padahal 0 itu adalah kosinus dari 9 per jet atau V per 2. Kita buat dalam V karena opsinya dalam V. Itu artinya A pangkat negatif 2 per 7 sama dengan V per 2. Kalau kita buat ini jadi pangkat positif, maka apa yang terjadi di kanan? Dia dibalikan. Kalau kedua ruas kita pangkatkan 7, maka ruas kiri menjadi A pangkat 2 saja. Kemudian ruas kanan menjadi 2 per V pangkat 7. Saya rasa sudah tiba di option. Optionnya adalah E. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Jadi ada fungsi F, ketika X-nya diganti dengan 1, memberikan hasil 2. Ketika dia diturunkan, diganti X-nya dengan 1, memberikan hasil negatif 1. Kemudian ada fungsi G, ketika X-nya diganti dengan 1, memberikan hasil 0. Dan ketika dia diturunkan, dan X-nya diganti dengan 1, memberikan hasil 1. Sementara itu, ada fungsi F besar. Fungsi F besar itu adalah hasil perkalian antara fungsi F dengan fungsi kosinus Gx. Kemudian pertanyaannya adalah turunan dari F besar untuk X-nya diganti dengan 1. F besar X yang sama dengan Fx dikali dengan fungsi cos Gx. Bisa kita pahami sebagai perkalian antara dua fungsi. Ini misalkan sebagai fungsi U, kemudian ini misalkan sebagai fungsi V. Kalau ada suatu fungsi, dan fungsi itu merupakan hasil perkalian dua fungsi, katakanlah komponennya itu komponen U dikalikan dengan komponen V. Maka ketika dia diturunkan, maka komponen pertama diturunkan, dikali dengan komponen kedua, ditambah komponen pertama yang tetap, dikali dengan turunan dari komponen kedua. Jadi kalau kita cari F besar aksen X, maka itu akan sama dengan F aksen X dikali dengan kosinus Gx ditambah masuk komponen U, Fx dikalikan dengan turunan dari cos Gx. Pertama, turunkan hanya trigonometrinya, lainnya tetap. Berikutnya, turunkan hanya sudutnya. Berarti G aksen X.
X-nya diganti dengan 1, maka semua X yang di ruas kanan juga berganti dengan 1. Kita masukkan data-data yang sudah diinformasikan di soal. F aksen 1 itu negatif 1, G1 itu 0, berarti ini kosinus 0, kosinus 0 itu 1. Kemudian perhatikan F1 sin G1, G aksen 1. G1 tadi itu 0. Sin 0 itu 0, berarti mau berapa F1, mau berapa G aksen 1, kita tidak perlu tahu. Hasilnya itu sudah 0. Dengan demikian jawabannya adalah D. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Ada fungsi y(x) sama dengan akar 3 sin x ditambah cos x dikalikan dengan 3 akar 3 cos x dikurang 3 sin x. Ini soalnya agak aneh bentuknya. Lihat ada fungsi bernama y, variabelnya x. Ini tidak lazim kita tulis seperti ini sebenarnya, y(x). Ini artinya bukan y kali x ya. Biasanya kita menuliskan y sama dengan fx. Ini y(x). Tapi itu tidak jadi soal, ini sah-sah saja. Kalau kita urai, berarti kalikanlah akar 3 sin x dengan 3 akar 3 cos x, kita dapat apa? Kita dapat 9 sin x cos x. Kita kali akar 3 sin x dengan negatif 3 sin x, kita dapatkan negatif 3 akar 3 sin kuadrat x. Kemudian gilirannya ini, kita kalikan cos x dengan 3 akar 3 cos x, kita dapatkan apa? Ya, kita dapatkan 3 akar 3 cos kuadrat x. Kemudian bagian yang paling terakhir. Cos x kita kalikan dengan negatif 3 sin x. Kita dapatkan negatif 3 sin x cos x. Coba kita sederhanakan lagi. 9 sin x cos x dikurang 3 sin x cos x, kita dapat 6 sin x cos x. Sedangkan ini boleh kita buat menjadi seperti ini. Dan kalau kita faktorkan, bisa kita dapatkan keluar faktor 3 akar 3 cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x. Kemudian, ingat konsep sudut rangkap. Cos kuadrat x dikurang sin kuadrat x itu tidak lain adalah kosinus 2x. Ya, ingat ini, cos kuadrat. Seandainya di sini sudut kotak, di sini sudut kotak, sin kuadrat sudut kotak. Ini boleh dibuat menjadi cos 2 kotak. Sinus x cos x boleh dibuat menjadi setengah sin 2x. Sehingga kita dapatkan 3 sin 2x ditambah 3 akar 3 cos 2x. Perhatikan, tadi itu menggunakan konsep sudut rangkapnya sinus. Sinus sudut kotak dikalikan kosinus sudut kotak itu akan setengah sinus 2 kali sudut kotak. Menentukan nilai minimum fungsi ini boleh menggunakan turunan. Kita 2 kali menentukan. Turunan pertama untuk menentukan syarat stasionernya. Turunan kedua untuk menentukan jenis stasionernya. Yang dalam hal ini, jenis stasioner yang dibicarakan adalah minimum. Menyelesaikan dengan cara itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Oleh karenanya, kita akan menggunakan dengan cara mudah, kita akan menggunakan rumus praktis. Rumus praktisnya begini. Kalau ada fungsi y atau fx yang sama dengan masuk koefisien, kemudian masuk trigonometri sin, entah berapapun sudutnya, ditambah masuk koefisien B, masuk kosinus, masuk sudut. Entah berapapun sudutnya, yang penting sama ini dengan ini. Mencari nilai maksimumnya ini cukup dengan menggunakan rumus akar dari koefisiennya sin dikuadratkan, koefisiennya B dikuadratkan. Jadi mirip Pitagoras. Sedangkan Y minimum, negatifkan saja yang tadi itu. Soal kita di sini mencari YX minimum. Periksa koefisien sin 2X 3, koefisien cos 2x 3 akar 3. Berarti udah bisa kita terapkan rumusnya langsung. Masuk 3 kuadrat, masuk 3 akar 3 kuadrat. Ini minimum, maka pakai negatif. 3 kuadrat 9, 3 akar 3 dikuadratkan. 27. Kita dapatkan 36. Akar 36, 6, kita dapatkan negatif 6. Ya, kita sudah tiba di jawaban. Hasilnya adalah negatif 6. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke nomor yang keempat. Nilai minimum fungsi fx sama dengan 2 sin x ditambah cos 2x. Untuk interval sudut, mulai dari 0 sampai 2pi. Ini ujian masuk UGM tahun 2015, Matematika IPA. Sama seperti yang tadi, kalau dia bisa disederhanakan, sederhanakan fungsinya. Kita sederhanakan dengan cara mengganti cos 2x terlebih dahulu. Ingat konsep sudut rangkap kembali. Cos 2x 1 kurang 2 sin kuadrat x. Jadi di trigonometri memang dia menang-menang di rumus. Jadi harus kita ingat atau kita hafal rumusnya. Bagaimanakah supaya kita mengingatnya atau menghafalkannya secara otomatis? Banyak-banyak saja mengerjakan soal yang relevan. Ini boleh kita buat menjadi fx
duluan suku sin kuadrat X, berarti negatif 2 sin kuadrat X. Ditambah 2 sinus X ditambah 1. Sama seperti nomor 3 tadi, mengerjakan ini boleh menggunakan turunan, dicari turunan pertama dan turunan kedua, tapi akan sangat merepotkan. Apalagi ini pakai trigonometri yang berpangkat 2. Ada suku yang berpangkat 2. Oleh karenanya, kita akan mengerjakannya dengan cara yang lebih praktis, dengan menggunakan analisis. Perhatikan bahwa nilai sinus itu terbesar 1. Nilai sinus terbesar itu 1. Kemudian terkecil itu negatif 1. Kemudian perhatikan yang kita bicarakan di soal kita adalah minimum. Jadi, andai kita menggunakan nilai sinus yang negatif 1 itu, maka kita akan dapatkan untuk sinus X sama dengan negatif 1, nilainya akan kita peroleh negatif 2, negatif 1 kuadrat, ditambah 2 kali negatif 1 tambah 1. Negatif 1 kuadrat, 1 kali negatif 2, negatif 2. 2 kali 1, negatif 2 tambah 1. Kita dapatkan berapa? Negatif 3. Nilai minimumnya ini udah bisa kita pastikan negatif 3. Mungkin Anda penasaran bagaimana kalau kasusnya tadi yang ditanyakan nilai maksimum. Nah, seandainya yang ditanyakan nilai maksimum, ada sedikit perbedaan cara menganalisisnya. Kasus yang demikian sudah pernah saya bahas di video saya. Coba buka di link di atas atau di deskripsi di bawah. Dan bagus juga kalau misalnya Anda bandingkan apabila dikerjakan dengan menggunakan turunan tadi. Oke, jadi yang jelas tadi jawabannya adalah negatif 3 dan hasilnya adalah B. Nomor 5 ini adalah soal SBMPTN, fungsi trigonometri, kemudian itu turun pada interval bagaimana. Perhatikan konsep untuk fungsi naik dan fungsi turun. Fx akan naik apabila turunan pertamanya positif, dan fx akan turun apabila turunan pertamanya negatif. Di soal kita, dia menjadi rumit oleh karena dia trigonometri. Dan trigonometrinya bentuknya kompleks. Jadi kita butuh menurunkan akar cos kuadrat X tambah X per 2 tambah V ini. Saya akan memberikan rumus praktis bagaimanakah menurunkan fungsi dalam bentuk akar. Jadi kalau ada fx yang berbentuk akar gx, seandainya ini diturunkan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Turunkan hanya si gx, jadi bagian pembilang, masuk 2, kembali ke soal. Ketika dia diturunkan, perhatikan, turunkan hanya yang di dalam akar, kemudian tulis 2, kembali ke soal. Ingat bentuk ini karena sangat sering dihadirkan atau sangat sering kita butuhkan ketika mengerjakan soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi. Sangat membantu. Jadi, kalau soal kita, si fx diturunkan, maka kita akan dapat. Turunkan si cos kuadrat X, perhatikan dia pangkat 2, turun hanya pangkatnya saja, yang lainnya tetap. Tadi dia pangkat 2, ini jadi pangkat 1 ya. Kemudian turunkan hanya trigonometrinya, trigonometrinya adalah cos X, diturunkan jadi negatif sinus X. Turunkan hanya sudutnya di sini X, 1, nggak ngaruh. Kemudian turunkan hanya X per 2, kita dapatkan setengah. V diturunkan, itu konstanta 0. Dibagi dengan perhatikan rumus praktis tadi, 2, kembali ke soal. Soalnya adalah cos kuadrat X ditambah X per 2 ditambah V. Karena fungsinya tadi turun, maka ini harus lebih kecil dari 0. Perhatikan bentuk ini dalam akar. Kalau dia dalam akar, maka hasilnya itu akan positif. Jadi bagian ini semuanya positif, demikian juga ini. 2 itu adalah bilangan positif. Dengan kata lain, bagian penyebut itu positif. Jadi ini adalah contoh dari definit positif. Jadi kalau kita bekerja dengan pertidaksamaan, maka kelompok itu boleh kita abaikan. Atau boleh juga kita pahami dengan cara seperti ini. Misal hasilnya ini semuanya adalah bilangan K. Kedua ruas dikalikan K. Maka ini tercoret, kemudian 0 kali K akan 0. Jadi soalnya bisa kita buat menjadi seperti ini. Negatif 2 sinus X, cosinus X, duluan yang sinus saya tulis, ditambah setengah. Lebih kecil dari 0. Kedua ruas dikali negatif, kita dapatkan 2 sin X cos X kurang setengah. Perhatikan, tanda ketidaksamaan berubah karena dikali dengan negatif. Sementara 2 sin X cos X tidak lain adalah sinus dari 2X. Jadi sinus 2X kurang setengah lebih besar dari 0. Atau sinus 2X lebih besar dari setengah. Menyelesaikan pertidaksamaan trigonometri mirip dengan menyelesaikan pertidaksamaan yang aljabar. Dicari pembuat nolnya, kemudian diuji dengan garis bilangan,
Tapi kalau itu kita terapkan, itu akan membutuhkan waktu yang lama, apalagi ini menggunakan trigonometri. Oleh karenanya, menurut saya, cara yang lebih praktis adalah menggambar grafik dari sinus 2x. Jadi, saran saya, wajib Anda ingat bagaimanakah menggambar sketsa grafik sinus dan kosinus. Karena bentuk itu sering dihadirkan di soal-soal seleksi. Paling tidak yang sederhananya saja. Kalau untuk sinus, seperti ini dia. Kalau dia Y sama dengan sinus X, maka di sini 2V. Satu periode di 2V. Tetapi kalau dia sinus 2x, maka satu periode menjadi V saja. Kenapa? Karena udah ada duanya di depan. Sehingga ini menjadi setengah V. Kemudian simpangan terjauhnya adalah 1. Di sini negatif 1. Perhatikan patokan kita di sini setengah. Kalau dia sinus X, maka setengah itu adalah sinus 30 derajat. Tapi karena dia pakai 2x, ini tadi sketsa fungsi dari Y sama dengan sinus 2x, maka yang tadinya 30 derajat, nggak 30 derajat lagi, tapi setengahnya jadi 15 derajat. Boleh kita tulis seperti ini. Seandainya sinus 2x kita samakan dengan setengah, kita cari dulu secara sederhana pembuatannya. Setengah itu adalah sinus dari 30 derajat. Ya, biar lebih jelas. Berarti 2x sama dengan 30 derajat ditambah k kali 360 derajat. Tapi kita tidak perlu serinci itu. Maka x sama dengan 15 derajat. Kalau dibuat ke dalam V berarti 15 derajat dibagi dengan 180 derajat kali V, kita dapatkan 1/12 V. Jadi untuk setengah di sini. Kemudian itu tadi ketika sudutnya 1/12 V. Perhatikan kalau gelombang pada Y sama dengan sinus 2x ini simetris. Nah, ini dia. Jadi kalau ini kemari membutuhkan 1/12 V, maka dari sini kemari juga membutuhkan 1/12 V. Berarti ini X berapa ini boleh kita cari. Itu berarti 1/2 V dikurang 1/12 V. Kita dapat 5/12 V untuk yang di sini. Yang diminta lebih dari setengah. Berarti yang lebih dari setengah ini. Ingat, kalau kita berbicara pertidaksamaan, maka solusinya itu kalau dalam bentuk gambar adalah daerah. Jadi ini daerah yang sedang dibicarakan. Jadi lihat, dia lebih dari setengah, sepanjang antara 0 sampai V adalah pada saat sudutnya itu di antara 1/12 V dan 5/12 V. Saya kira opsinya sudah hadir. Coba kita cek. Opsinya adalah cantik. Jadi demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih buat perhatiannya. Dukung saya dalam membangun channel ini dengan like, subscribe, dan share. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Semoga sukses. Terima kasih.